Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Kita bertemu lagi sore ini untuk update mengenai COVID-19 di Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh Pak Dedi, beliau dari divisi pelacakan. Ya. Kemudian juga ditemani oleh Pak Wiyoto. Pak Wiyoto adalah tokoh masyarakat dari Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Nanti Pak Dedi dengan Pak Wiyoto mungkin akan bercerita mengenai apa yang disebut PSBM, ya, pembatasan sosial berskala mikro. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa informasi, ya. Ini pertanyaan juga dari rekan-rekan, yaitu mengenai anggaran COVID-19, sebutkan itu sampai bulan Juli. Ya. Jadi memang pada awalnya kita mengalokasikan dana BTT itu sampai dengan bulan Juli, ya, itu terkait dengan dana tanggap darurat. Nah, kemudian hal ini juga terkait dengan adanya PSBB proporsional, ya, atau adaptasi kebiasaan baru, di mana adaptasi kebiasaan baru ini itu merupakan sebuah upaya, ya, untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat, ya, dikaitkan dengan aspek-aspek kesehatan, sosial dan ekonomi dalam rangka mempercepat daripada penanganan atau penanggulangan COVID-19 ini, ya. Jadi untuk anggaran seandainya memang tidak selesai sampai bulan Juli, ya tentunya akan ada upaya-upaya lain. Mudah-mudahan ekonomi juga sudah semakin hidup. Yang jelas bahwa bantuan sosial, ya, yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan bantuan kepada mereka yang harus tinggal di rumah, itu memang kita anggarkan sampai bulan Juli. Tapi sekali lagi dengan adanya PSBB proporsional, ya tentunya kehidupan ekonomi akan mulai bangkit dan masyarakat juga barangkali sudah bisa untuk memulai kegiatan-kegiatannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, bahwa pada hari kemarin terdapat penambahan pasien COVID-19, ya. Nah, di Jawa Barat hari ini, ya, dari kemarin lah, ada angka kenaikan memang cukup signifikan, sampai 50 orang lebih yang positif. Jadi sebenarnya secara rata-rata harian, ya, untuk bulan April itu 40 per hari, kemudian bulan Mei 22 per hari, minggu pertama Juni itu 17 per hari. Nah, tetapi dalam dua hari di minggu kedua bulan Juni ini memang terjadi lonjakan, sehingga di minggu kedua Juni ini rata-rata harian Jabar itu menjadi 30. Ya, 30 penambahan 30 rata-rata, ya, 30 positif per hari. Artinya kita masih harus menunggu, ya, perkembangan beberapa hari ke depan, dan tentunya kita berharap, ya, dengan pertolongan Allah bahwa angka ini akan bisa menurun. Ya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kenapa Provinsi Jawa Barat, ya, relatif lebih sedikit penambahannya dibandingkan dengan provinsi lain. Padahal penduduk Jawa Barat adalah penduduk yang terbesar di Indonesia ini, ya. Jadi strategi yang kita lakukan yaitu melalui penguatan di dalam deteksi dini dan pelacakan kontak, ya, melalui tes masif yang proaktif, ya. Kemudian promosi juga kepada masyarakat melalui berbagai media, sehingga masyarakat berperan aktif, ya, dalam
disiplin 3M, ya, 3M plus, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, plus mengurangi menyentuh bagian muka dengan tangan dan menghindari kerumunan massal, ya. Ini dan juga dengan cara menjaga kesehatan kita untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, barangkali itu strategi yang diterapkan di Jawa Barat, yang kita ketahui bahwa gugus tugas Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Pak Gubernur ini sangat proaktif, dan kita dari awal sudah melakukan pelacakan melalui tes masif dari awal-awal sejak COVID-19 ini ada di Jawa Barat. Kemudian ini ada, ya, kita lihat di beberapa media di beberapa daerah ada yang masyarakat yang tidak tahan menjemput paksa, ya, jenazah jenazah yang sudah terindikasi terkena dengan COVID-19 ini. Nah, upaya kita di Jawa Barat, ya, bahwa kita terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, ya, dengan pihak yang berwajib, ya, kemudian dengan Satpol PP, relawan, dan juga security di fasilitas kesehatan masyarakat. Yang jelas bahwa penjemputan paksa jenazah COVID-19 ini aturannya sudah jelas, ya. Sudah jelas, ya, ancamannya dan sanksinya ada dalam KUHP, ya, dengan ancaman denda dan ancaman penjara. Kita lihat juga di provinsi lain ada yang sudah dijadikan tersangka dalam kasus jemput paksa jenazah COVID-19 ini. Nah, kemudian kemarin ada juga kejadian di Pasar Cilengsi, ya, yang dikabarkan di media sempat ribut. Ini sebetulnya hanya masalah miskomunikasi saja, gitu, ya, antara yang mau memeriksa dengan pengelola pasar. Jadi seyogianya bahwa dalam kita melaksanakan intervensi yang proaktif untuk melacak, ya, melakukan tes masif, seharusnya ada prakondisi di daerah tersebut, ya. Artinya perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat, ya, disosialisasikan terlebih dahulu sehingga pada saat kita melaksanakan tes masif di sana bisa berjalan lancar, tidak ada hambatan-hambatan dari masyarakat, ya. Kemudian selanjutnya mengenai klaster Jawa Barat sampai saat ini yang besar, ya, yang sudah terlacak oleh kita masih tetap di 5 klaster itu, ya, 5 klaster terdahulu. Jadi klaster-klaster yang baru masih belum terlacak dan masih kita evaluasi terus, ya, kita teliti terus. Dan selanjutnya mengenai update, ya, yang mengajukan AKB, memang sampai saat ini belum ada yang mengajukan AKB. Nanti ke depannya seperti apa kita lihat besok. Rencananya besok Pak Gubernur akan melaksanakan video conference juga dengan para bupati wali kota, dan kemudian juga kita sudah dapat hasil evaluasi yang 2 mingguan itu besok akan disampaikan kepada bupati wali kota, dan selanjutnya seperti apa, apakah PSBB proporsional ini akan diperpanjang, waktunya juga kita belum tahu, kita tunggu besok statement dari Pak Gubernur. Saudara sekalian, itu informasi-informasi yang perlu diketahui. Dan selanjutnya mengenai update data COVID-19 di Jawa Barat, bahwa per hari ini pukul 14 konfirmasi positif menjadi 2.506, ya. Ini ada kenaikan berarti dari hari kemarin yang cukup signifikan. Kemarin masih tercatat di 2.448, ya. Hari ini 2.506, ya. Mudah-mudahan besok lusa menurun, gitu, ya. Kemudian yang positif aktif ini ada 1.350.
Yang meninggal 161, alhamdulillah tidak bertambah dari hari kemarin, ya. Dan yang sembuh ini bertambah lagi, bertambah 33 orang. Kemarin yang sembuh tercatat 962, hari ini ada 995. Jadi sebetulnya kalau dalam grafik kita berharap bahwa angka positif itu bisa segera cross dengan angka sembuh gitu ya. Nah, kalau sudah angka positif itu cross, angka sembuhnya terus naik. Nah, ini berarti kondisi yang sudah sangat baik gitu. Kemudian pasien dalam pengawasan itu dari total 9.378 sudah selesai 7.997. Berarti yang masih dalam pengawasan hari ini sebanyak 1.381. Ya, ini menurun dari jumlah hari kemarin. Dalam pengawasan masih di angka 1.402. Kemudian ODP, ya, orang dalam pemantauan itu dari total 52.374, ini telah selesai 49.125. Berarti yang masih dalam pemantauan itu ada sebanyak 3.249, ya. Ini bertambah dari hari kemarin. Kemarin di menurun ya. Kemarin masih di angka 3.323. Nah, itu mudah-mudahan angka-angka ini bisa bertambah baik. Itu yang positifnya bisa menurun ya. Dan Jawa Barat bisa lebih baik lagi. Untuk selanjutnya kami minta Pak Dedi untuk menjelaskan hal-hal mengenai PSBM ya. Jadi pembatasan sosial berskala mikro. Kami persilakan Pak Dedi. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat, Pak Daud yang telah mempersilakan saya dari Koordinator Subdivisi Deteksi Dini dan Pelacakan, Divisi Pelacakan, Pengujian, dan Manajemen Laboratorium. Perlu kami sampaikan bahwa menyikapi dari perkembangan titik-titik positif yang ada di seluruh Jawa Barat, kami melihat bahwa per tanggal 13 Mei lalu itu kurang lebih sekitar ada 267 desa, kelurahan yang masyarakat atau warganya terpapar positif. Baik yang terpapar 1 orang, 2 orang, atau yang paling maksimal kurang lebih sekitar 23 orang. Saat ini juga semakin berkembang, per tanggal hari kemarin datanya sudah mencapai hampir 670 desa yang warganya ada yang terpapar dari sekian banyak desa kelurahan di Jawa Barat, kurang lebih sekitar 6.000. Jadi kami melihat bahwa provinsi harus menyikapi ini terutama pada titik-titik level kewaspadaan kritis atau level yang hitam. Dari 267 waktu 13 Mei lalu kita coba cross check dengan data yang update bahwa ternyata ada sekitar 54 desa kelurahan yang memang jumlah warga terpaparnya lebih dari 6, kemudian peningkatan pertumbuhan kasus barunya terus ada setiap 14 hari berikutnya. Nah, ini kemudian inilah kita tetapkan sebagai level kewaspadaan kritis yang mau tidak mau kita perlu sentuh provinsi, karena khawatir kabupaten kota memang dengan segala kondisinya perlu supporting dari provinsi. Nah, dari 54 ini kita coba petakan, ternyata berangkat dari 13 kabupaten kota. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten maupun Kota Bekasi, kemudian Kota Tasik, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, termasuk Kabupaten Subang terakhir. Jadi ada 13 tersebar di titik-titik yang level kewaspadaan desa kelurahannya itu cukup signifikan di level 5. Nah,
13 ini kita coba diskusikan dengan rekan-rekan di kabupaten kota, gugus tugas dan kepala dinas kesehatannya. Alhamdulillah kemarin dari sejak akhir Mei lalu kita lakukan satu strategi khusus yang kita sebut dengan PSBM, pembatasan sosial berskala mikro. Kalau selama ini kita melakukan PSBB, skalanya besar, kita lakukan mikro, dalam konteks mikro semikro-mikronya sesuai dengan konteks tracing dari satu kasus positif. Jadi PSBM pendekatannya bukan pendekatan kewilayahan, tapi lebih kepada pendekatan hasil tracing kasus positif yang muncul di lokasi tersebut. Mungkin berbeda dengan PSBL yang ada di DKI, kemudian kampung siaga di mana dan sebagainya, itu pendekatannya kewilayahan. Tapi kalau PSBM itu pendekatannya adalah dari hasil tracing kasus positif. Misalnya di Bandung Barat saya perlu sampaikan, itu kami petakan ada satu desa kelurahan yang memang kasus positifnya tadi 6, masuk ke level kewaspadaan 5, ada 6, kemudian kami coba datangin di desa Tani Mulia misalnya, kita tanyakan hasil tracingnya siapa yang jadi ODP, OTG, dan PDP-nya. Nah dari hasil tersebut, maka kemudian kita treatment dengan pola PSBM, besoknya kita langsung swab semuanya, dan kemudian kita lakukan sterilisasi bangunan, kita kasih edukasi, termasuk kita berikan alat masker, hand sanitizer, sarung tangan buat masyarakat maupun petugas di puskesmas, sehingga nanti masyarakat betul-betul regreg gitu dalam bahasa Sunda, kemudian dia nyaman. Karena selama ini kalau misalnya di desa Tani Mulia, nanti mungkin Pak Wiyoto bisa sampaikan, di lockdown oleh seluruh lingkungan RT RW lainnya. Jadi masyarakat di RT 1 ini kebetulan kasus positifnya di RT 1 itu ya dibatasin, nggak bisa ke sini, nggak bisa ke sana karena mungkin disebut dengan epicentrum. Nah ini kita hadir dengan PSBM untuk mencoba membuktikan bahwa memang apakah ada local transmission di lokasi tersebut. Nah dengan PSBM kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus baru muncul di situ. Kemudian yang berikutnya kita juga support kepada teman-teman yang ada di lokasi kalau kemudian memang wajib isolasi mandiri. Jadi setelah hasil swab misalnya memang wajib isolasi mandiri, dari dapur umum sama dari logistik kita bantu 3 kali makan sehari, itu sebesar 22.500 per orang per hari selama 14 hari. Jadi ini kita lakukan dalam upaya berkolaborasi dengan kabupaten kota, kolaborasi dengan masyarakat desa dan kelurahan untuk sama-sama menangani satu kasus positif dan suspeknya supaya terpantau dan tidak lagi melakukan penyebaran kemana-mana. Ini pun kita lakukan tidak hanya di Bandung Barat, ada 6 lokasi lain yang sudah kita lakukan dengan hal yang sama. Di antaranya ada di Kabupaten Subang, di Desa Kasomalangkulon, kemudian di Tasikmalaya di Desa Cipedes, kemudian di Kabupaten Bandung itu ada 2 desa, Marga Asih dengan Rahayu, kemudian di Cimahi kemarin kita lakukan di Karangmekar, Kelurahan Karangmekar, dan kemarin di Bogor, Kota Bogor itu ada juga 2 desa, 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Cilendek dengan Loji. Nah ini sudah kita sentuh, alhamdulillah secara umum kemarin sudah hasil swab, ada yang positif, ada yang negatif. Yang positif kita langsung pisahkan, langsung bawa ke rumah sakit rujukan atau karantina khusus. Yang negatif kita sampaikan, kita teliti apakah memang wajib isolasi atau tidak. Kalau kurang dari 14 hari temuan dengan kasus positifnya, kita wajibkan isolasi mandiri seperti di Cimahi sekarang. Ada sekitar 32 jiwa yang harus diisolasi mandiri selama 14 hari. Karena memang temuan positif dengan hasil swab kemarin itu kurang dari 14 hari. Tapi kalau yang seperti di Tani Mulia Bandung Barat, bahwa yang bersangkutan hasil swabnya sudah di atas 14 hari dengan kasus positif yang lama. Jadi alhamdulillah negatif, membuktikan akurasi itu silakan masyarakat bisa melakukan kegiatan secara biasanya, walaupun dengan protokol kesehatan yang berlaku. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu sampaikan bahwa PSBM yang piloting ini kita berharap bisa jadi pedoman pegangan untuk kabupaten kota lain pada saat menangani sebuah kasus positif. Jadi tidak kemudian
masyarakat menjadi terhantui dengan adanya kasus positif, kemudian masyarakat yang menolak untuk kemudian melakukan isolasi mandiri, apalagi swab tadi seperti yang disampaikan Cilengsi gitu ya. Ini perlu ada satu edukasi, satu pembelajaran ke masyarakat supaya kemudian masyarakat bisa menerima bahwa memang kondisi COVID ini bukan sesuatu aib, tetapi kemudian kita harus selesaikan bersama-sama. Kuncinya bagaimana imun si masyarakatnya itu tetap tinggi, bukan gara-gara imunnya tidak gara-gara disudutkan, diasingkan, dikarantina, imunnya justru drop gara-gara itu, padahal sebetulnya yang bersangkutan OTG, orang tanpa gejala gitu. Nah ini yang beberapa kali kejadian kita lihat. Nah mungkin nanti disampaikan bagaimana pengalaman Pak Wiyoto sebagai tokoh masyarakat di Tanimul ya, Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan, saat itu kami dari tim gugus tugas provinsi turun ke Tanimul ya, rapat dengan kepala desa, kemudian dilanjutkan rapat dengan para masyarakat, perwakilan tokoh masyarakat yang akan kita lakukan PSBM. Betapa masyarakat juga menolak Pak Bu untuk melakukan PSBM. Jadi jangankan swab, apalagi PSBM gitu, swab aja nggak mau gitu. Karena mungkin pemahaman, pengetahuan masyarakat terkait dengan COVID, kemudian terkait dengan isolasi mandiri juga terbatas. Nah ini alhamdulillah setelah kemudian kita coba memberikan satu penjelasan yang ya karena kita tidak ada yang ditutup-tutupi, ya sudah alhamdulillah masyarakat Tanimul yang tadinya menolak kurang lebih sekitar 203 ya Pak Wiyoto ya, yang kemudian hadir, yang tadinya hanya 140, gambaran kita hanya 140 orang, yang kemudian datang 203, ditambah dengan RW lain yang sudah melakukan rapid test dan itu reaktif, itu kurang lebih sekitar 89 ya Pak Jajang ya, 89 orang, jadi totalnya seperti itu. Ini saya juga didampingi sama Pak Jajang, Pak Daud, ini Korlap di Desa Tanimulya, yang memang beliau juga mengawal selama 14 hari proses PSBM di sana. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, kita berharap pada saat kemudian PSBM ini diberlakukan, new normal yang dilakukan dengan adaptasi kebiasaan baru yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu justru adalah strategi yang saling support. Pada saat masyarakat kemudian diberikan keleluasan untuk bergerak ke pasar, bergerak ke kantor, bergerak untuk belajar sekolah dan sebagainya, kita harus pastikan pemerintah harus pastikan bahwa orang yang bekerja, orang yang ke sekolah, orang yang kemudian bepergian ke sana ke sini, itu tidak ada orang positifnya atau suspeknya. Karena orang yang positif dan suspeknya sudah kita isolir dengan program PSBM ini. Dan saya yakin di kabupaten kota, 27 kabupaten kota di Jawa Barat juga sudah berjalan. Ada yang RW siaga, ada yang kampung siaga, ada yang sebagainya, itu tetap berjalan. Kita optimalkan dengan PSBM. Dan inilah yang kemudian kita berharap new normal atau adaptasi kebiasaan baru di Jawa Barat, itu kita sinergiskan dengan program PSBM, sehingga tadi kita betul-betul menjaga, menjamin masyarakat yang beraktivitas di luar tidak terkontaminasi oleh masyarakat yang memang diindikasikan COVID-19. Mungkin dari saya terima kasih Pak Daud, demikian. Mohon izin kalau kemudian dilanjut dengan Pak Wiyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sampai dengan hari ini oleh Allah masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terutama yang sekarang yang kami rasakan nikmat sehat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat kita semua sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami memaparkan pengalaman kami sebagai koordinator Satgas COVID-19 di Desa Tanimulya, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, terus Ketua Umum COVID-19 Bapak Dedi,
dan Bapak Jajang berserta jajarannya, Dinas KBB Bandung Barat, dan Kepala Desa Tani Mulia yang begitu solid memperhatikan warganya. Pengalaman kami dari awal pada waktu tanggal 23 Mei sebelum 1 hari Lebaran, kami mendapat kabar yang sangat tidak menyenangkan. Tokoh kita, Ketua RT, terpapar positif dengan hasil swab. Di situ semua warga merasakan kaget, takut yang luar biasa. Karena sebelumnya memperhatikan di TV-TV bahwa yang namanya COVID-19 itu menyeramkan, bergelimpangan di tengah jalan. Itu kaget luar biasa. Yang biasanya kami hanya melihat pada TV, sekarang menyaksikan sendiri. Sangat luar biasa kaget. Semua warga berontak, takut luar biasa. Lalu pada hari Selasa, dari Dinas KBB menghimbau agar pasien diisolasi. Ada rasa cemas sebagian warga karena melihat tokoh masyarakat, pimpinan, panutan warganya dibawa. Luar biasa kagetnya, sampai-sampai tidak percaya, wah iya mah konspirasi atau apa itu, berkecamuk dalam semua warga itu. Nah, dilanjutkan pada sebelum tanggal 2 Juni, rembukan antara warga sama desa, kepala desa yang dipimpin oleh Bapak Lilis Wahyali merasakan pedihnya bahwa semua di lingkungan Tani Mulia itu portal di mana-mana, Pak. Waktu pas Pak Dedi memantau di desa Tani Mulia, iya menisiga kieu nih, tiap gang di portal, semua ditutup. RTJ tong ka mana? Tapi dengan keyakinan bahwa musibah pasti ada jalan keluarnya, dengan kerja keras semua jajaran dari tokoh masyarakat yang dipimpin oleh Bapak RW, terus terjun Bapak Kepala Desanya sendiri, dari Babinsa, dari Polres, Polsek, bekerja sama, Pak. Pada waktu itu Pak RT itu waktu pas dijemput oleh puskesmas, alhamdulillah semua fungsi aparat ada, Pak, ikut membantu. Dari Babinsanya ada, dari Polresnya ada, dari Babinsa Desa ada. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Nah, dari situ timbul kegalauan. Saya waktu itu, karena Pak RT ini tuh mobile, Pak, orangnya itu supel, yang kalau sekarang tuh kurang lebih satu RT ini, kemarin saya membagikan sembako itu kurang lebih ada 900 jiwa kalau update hari ini deh. Kalau yang kemarin saya
pembagian sembako ini. Itu dalam satu RT. Itu mobilnya Pak RT itu sangat, dari ujung timur sampai ujung barat. Semua merasa, saya merasa bahwa saya waktu itu ketemu sama Pak RT, gaul sama Pak RT, bicara sama Pak RT. Nah dari situ Dinkes Bandung Barat bekerja sama dengan desa. Oke lah kalau gitu caranya kita lakukan repeat test dari yang setahu saya ada 9 yang terkena positif rapid test. Itu menambah kekacauan luar biasa Pak di situ. Dalam arti kacau, aduh gimana ini? Kalau gini caranya ke Pak RT semua saya kena, pasti yang lain harus juga, yang lain lebih banyak lagi. Nah alhamdulillah waktu itu Pak Dedi dari Provinsi Jawa Barat dan Pak Jajang langsung turun ke Desa Tani Mulya. Pada hari itu Pak Dedi, sebelum Pak Dedi sosialisasi, kami di warga juga sempat nggak mau, saya nggak mau, ngapain ini, pasti ini, ya inilah intinya itu menolak semua. Tapi kami dengan sabar, marilah kita sama-sama mendengarkan paparan kepala desa. Ada sosialisasi yang disampaikan dari Provinsi Jawa Barat gugus COVID-19 dengan legowo, meskipun masih ada unek-unek yang sangat luar biasa. Yuk kita jam 2 siang itu ke Desa Tani Mulya, difasilitasi oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Dedi menyampaikan sosialisasi apa sih COVID-19 itu, dan dipertegas lagi ada dokter dari Unpad kalau nggak salah namanya Dokter Irfan ya Pak ya. Alhamdulillah waktu itu yang kita mau ke desa aja udah wah gontok-gontokan, nggak mau sih. Pokoknya kita nggak mau di rapid atau di swab. Terserah mau ikut atau enggak, tapi alangkah baik kita dengarkan paparan nanti di desa. Alhamdulillah dengan mufakat bersama, yuk marilah kita sama-sama ke Desa Tani Mulya. Waktu itu Pak Lili Suali membuka apa itu sosialisasi, karena Pak Lili ini orangnya supaya mobile Pak, dikenal sama warga, jadi merasakan kepedihan warga itu bagaimana, apalagi dengan kondisi seperti ini. Dengan pemaparannya dilanjutkan dengan sosialisasi daripada Bapak Ketua COVID-19 Bapak Dedi. Sosialisasi berjalan lancar, banyak masyarakat mulai terbuka apa itu COVID-19, jadi tidak seseram yang kita bayangkan. Dari situ kami mohon izin kepada Kepala Desa, Pak Dedi mohon izin waktunya kami mewakili RW 3 untuk sosialisasi ke warga. Sebetulnya kami juga tidak tega Pak, karena Pak Dedi, Pak Jajang sudah dari siang memaparkan, saya masih tahan, tidak boleh pulang. Karena bagi saya inilah momen terakhir, mau diterima atau enggak pemaparannya itu. Tapi tolong sampai waktu itu tuh Pak Dedi, Pak Jajang dan jajarannya sholat maghrib di Masjid Al-Amanah. Pak tolonglah malam ini, tolong masyarakat kami kan, kalau kami mengerti tapi masyarakat kan majemuk Pak, tolong sampaikan. Dengan bersusah payah juga Pak, malam itu kami lewat speaker masjid mengumumkan badai ayat sosialisasi
Mangga Kempel di lapangan tenis. Alhamdulillah Pak, hampir 80% warga RT 01 kumpul dan mendengarkan sosialisasi COVID-19 ini. Nah, pada malam itu alhamdulillah berjalan sukses dengan capek luar biasa Pak. Kami juga waktu itu tidak bisa tidur. Besok paginya Pak, yang saya jam 7 itu saya mempersiapkan meja-meja untuk pelaksanaan swab. Pada waktu itu saya juga merasa miris, aduh iya jam 7 teu acan aya jalmi ya. Tapi alhamdulillah satu demi satu warga dengan sukarela mengikuti swab yang saya asumsikan paling hanya 30 atau 40, karena sebelumnya takut luar biasa itu Pak tentang COVID. Tapi alhamdulillah dengan pemaparan yang diterima oleh masyarakat, alhamdulillah pada waktu itu yang mengikuti swab itu 291. Itu juga aduh dengar bocoran di Pak Jajang, iya mah ada stok yang swab kedua aja yang tenanawan tuh Pak dah. Ini warga dah lamun ditinggal makan hampir, kalau yang di data awal kan 735 jiwa nih, tapi kami melihat hitungan kakak yang masuk kemarin itu ada 296, itu terdiri dari penduduk tetap dan penduduk musiman. Tapi kami tidak melihat bahwa itu penduduk musiman atau tetap, karena jiwanya Pak RT itu siapa yang mau membangun lingkungan, memperbaiki lingkungan, itulah warga kami. Itu mungkin simbol yang selalu didengungkan kepada warganya. Jadi dengan sukarela tanpa paksaan itu, warga itu dengan Pak RT waktu kemarin pulang tuh alhamdulillah disambut dengan meriah. Selanjutnya pas dari 291 itu alhamdulillah mengikuti semuanya Pak. Nah setelah itu hari demi hari kami menunggu kepastian hasil. Meskipun di warga sekitar juga masih ada timbul kecemasan, aduh saya benang malnya benang tuh erek di karantina mal. Tapi dengan koordinasi terus kami, Pak Jajang dan Pak Dedi, pada waktu hari Sabtu jam 11:30 Pak Dedi minta untuk telekonferensi jam 11:30 siang Pak. Nah kami mendengarkan dengan seksama para relawan Satgas COVID-19 tadi mulai itu kumpul mendengarkan sedetil mungkin apa-apa yang disampaikan oleh Pak Dedi. Jam 11:30 kami menunggu telekonferensi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada Pak Jajang, ada Pak Dedi, dan ada relawan warga RW 3. Pak Dedi memaparkan dari 291, alhamdulillah 286 itu dinyatakan negatif swab Pak. Kami bersyukur, sujud syukur Pak, alhamdulillah. Dan yang 4 itu sampel rusak, yang satu lagi invalid. Tapi kami tidak tahu itu ya sampel rusak. Tapi secara keseluruhan warga kami sujud syukur Pak pada hari itu. Dengan kegembiraan kami sampaikan ke warga masyarakat yang awalnya di antara kita tuh ada kecurigaan,
yang selama ada tidinya mah gaul jeung si RT eta jadina kieu. Alhamdulillah Pak, pada hari itu dengan izin Allah Pak, semua berubah total, kembali guyup deui Pak. Alhamdulillah. Dari situ semua yang mendengarkan itu yang dulunya untuk ke RT 1 itu masih apa itu takut, alhamdulillah sedikit demi sedikit demi sedikit bisa terbuka, dan sampai akhirnya semua merasakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan apa hasilnya? Karena sampai dengan kemarin Pak, dengan kejadian itu dibuktikan orang yang terpapar pasien itu, yang ketua RT itu, alhamdulillah kemarin sudah dinyatakan sembuh. Dan kemarin warga sangat antusias karena merasakan bahwa sesepuhna atau sumping deui mulih ka wargana deui. Dengan sambutan yang luar biasa, warga menyambutnya. Mungkin demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiyoto sudah menceritakan ya pengalaman di daerahnya, di RT-nya. Jadi sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Wiyoto itu sebuah contoh masyarakat tidak perlu takut ya dengan COVID-19 ini. Pak RT yang terkena pun alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Kemudian masyarakat yang di rapid test maupun di swab itu juga hasilnya ada yang negatif ya. Jadi sekali lagi apabila kita melakukan atau pihak pemerintah melakukan tes ya di satu wilayah, jangan takut ya, karena itu akan sangat membantu untuk kita bisa men-tracing ya, bisa melacak ya mana-mana yang menjadi penyebaran daripada COVID-19 ini. Dengan tes yang masif, insya Allah bahwa pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini bisa selesai gitu ya. Itu saja barangkali untuk sore ini ya. Dan sekali lagi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini kita perlu komitmen bersama, kita sama-sama mengedukasi masyarakat dan jangan lupa 3M ya, untuk selalu menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker. Dan yang utama jangan lupa kita selalu bertobat, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah daripada COVID-19 ini segera lenyap dari muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.